itu emang agak mustahil ya, bisa ngimbangi semuanya itu agak mustahil sebenarnya kalau belum dijalani. Nah, menurut Mbak Putri sendiri gimana sih cara mahasiswa itu mengubah pengalaman organisasi tadi supaya bisa diaplikasikan di dunia kerja? Itu mungkin orang-orang bakal bosan ketika aku bilang skala prioritas karena pasti kalau kalian sadar di pamflet loker pasti ada bersedia bekerja di bawah tekanan. Aku nggak selalu yang tipikal aku harus kerja atau aku harus himpunan enggak. Lebih baik gagal mencoba daripada menyesal karena nggak nyoba. Halo semuanya, kembali lagi di Tech Talks dengan episode 2. Jadi tema hari ini kita akan membahas tentang personal branding dengan tema Time to Level Up Gen Z from Personal Branding to a Shining Career. Hari ini kita kedatangan tamu yang super inspiratif, tapi sebelum aku mengenali narasumbernya siapa, aku mau mungkin kasih tahu kalian kalau aku sedang berada di ruang live broadcastnya Garena Solo Technopark. Jadi mungkin kalian yang ingin juga mencoba untuk membuat podcast atau segala macamnya, kalian bisa nyoba di live broadcastnya Garena Solo Technopark. Oke, balik lagi, kita kedatangan tamu yang super inspiratif, yaitu Mbak Putri Wulandari. Mungkin teman-teman bisa cek Instagramnya Mbak Putri, tapi Mbak Putri juga mungkin bisa menyapa nih penonton. Halo teman-teman. Oke, jadi beliau ini adalah mahasiswa D3 Perpajakan Universitas 11 Maret dengan IPK nyaris sempurna 3,98. Saat ini Mbak Putri berkarir sebagai Junior Tax Consultant di Harimurti Tax Consultant nih teman-teman, sekaligus aktif dalam berbagai proyek dan kegiatan edukasi pajak. Pengalaman juga beragam banget, mulai dari tax volunteer di PT Atko Pakismas dan CV Wahana Pangalestari. Pernah juga nih magang di Harimurti Tax Consultant sampai memimpin organisasi sebagai Ketua HMPS Perpajakan UNS tahun 2024. Nggak cuma itu, Mbak Putri juga punya segudang prestasi serta sertifikasi perpajakan dan akuntansi termasuk Brevet AB, CTT, dan TOEIC. Wah, keren banget kan profilnya yang udah aku bacain. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mungkin aku mau tanya dulu nih kabar dari Mbak Putri sendiri. Mungkin bisa diceritakan apa kabarnya sekarang dan apa kesibukannya akhir-akhir ini? Oke, Gina, sebenarnya kenalin dulu, aku Putri Wulandari, aku lulusan D3 Perpajakan tahun 2022 dan aku baru lulus tahun ini. Kesibukan aku sekarang, aku jadi Junior Tax Consultant di KKP Harimurti atau Harimurti Tax Consultant. Ini juga tempat aku magang dulu. Tempat magang dari prodi semester 4, 5, dan 6, terus aku lanjut kerja di sini juga. Jadi Mbak Putri, kan sebenarnya kan kalau untuk magang sendiri 4 dan 5 itu bisa beda ya tempatnya? Cuma apa nih yang menjadi alasan kenapa stay di Harimurti? Karena waktu itu aku juga udah ngerasa nyaman sama lingkungan, terus sama kakak-kakaknya juga enak. Dan di Harimurti aku juga dapat jobdesk yang menurutku bakal berguna banget buat kedepannya. Terus di Harimurti itu kami juga difasilitasi sertifikasi dan itu gratis bagi kami yang magang di sana. Karena kan kalau kami kan juga punya lembaga kursus ya. Nah, itu kalau mereka ada kelas itu gratis bagi kami yang magang di sana. Jadi mau ikut kelas apapun itu gratis. Asalkan kita mau gitu. Iya, betul banget. Itu mungkin kegiatan Mbak Putri akhir-akhir ini ya, berarti lagi sibuk kerja. Untuk pekerjaannya sendiri mungkin ada kendala atau mungkin lagi seru-serunya atau mungkin lagi suntuk-suntuknya? Kalau buat sekarang karena ini bukan peak season, jadi kerjaannya ya PPH masa atau bulanan. Terus kalau mungkin ada pembetulan atau mungkin nggak enaknya tuh ketika klien-kliennya dapat surat cinta nih. Tahu dong teman-teman, surat cinta di pajak itu apa? SP2DK atau himbauan itu memang lagi banyak ya bagi Maret. Tapi kalau mungkin nanti di bulan Maret, April itu nanti baru sibuk banget. Tapi kalau buat sekarang santai-santai aja. Berarti lagi ya lumayan lah ya. Oke deh. Kita masuk ke segmen pertama, yaitu personal branding. Jadi kita bakal membahas dan lebih mengenal lagi kenapa nih Mbak Putri, tadi aku sebutin kan pernah jadi ketua HMPS Perpajakan 2024.
kita mulai dulu nih dari hal yang paling penting di segmen kali ini, itu soal personal branding. Jadi Mbak Putri kan pernah nih jadi ketua HMPS, ya kan? Dari situ kan pasti banyak pengalaman yang mungkin ngebangun kepemimpinannya Mbak Putri sendiri. Tapi kalau kita tarik mundur ke awal, itu kan pasti bukan sebuah keputusan yang mudah, ya kan? Menjadi ketua apalagi di himpunan itu kan pasti tanggung jawabnya besar, ya udah kita pasti ketahui. Nah, itu kan selain keputusan yang besar itu juga Mbak Putri kan pasti percaya diri nggak nih sama keputusan ini, ataupun kayak kira-kira cocok nggak sih jadi pemimpin gitu. Nah, sampai akhirnya bisa jadi ketua HMPS itu kira-kira apa yang bikin Mbak Putri tuh berani untuk ngambil itu? Kalau percaya diri ini sebenarnya lebih dari ke pengalaman-pengalaman ya. Memang dari SD, SD itu aku udah sering ikut ke pramukaan, kemah-kemah, terus SMP juga ikut pramuka lagi, ikut OSIS, dan kebetulan waktu SMP itu aku jadi ketua OSIS 1. Ya jadinya kayak mengalir aja. Terus waktu SMA ikut kepramukaan lagi, terus ikut organisasi kepramukaan tapi di luar sekolah. Itu juga aku jadi wakil ketua. Terus ketika kuliah, kenapa aku juga berani yakin, karena aku merasa aku udah cukup pengalaman di sekolah-sekolah sebelumnya. Terus di kuliah sendiri aku merasa dapat dukungan nih dari teman-teman, dari kakak tingkat. Ada yang meyakinkan kalau aku nih mampu. Iya, jadi nggak cuma dari diri aku sendiri, tapi juga ada dukungan dari teman-teman, dari lingkungan sekitar yang bilang kamu mampu, daftar aja dulu. Nanti jalannya gimana? Itu kan nggak cuma aku yang kerja ya, yang bergerak nggak cuma aku, dan ada teman-teman yang lainnya. Jadi nggak cuma dari personal aja, tapi ya lingkungan itu sangat-sangat mendukung. Berarti selain dari kepercayaan diri juga ada dukungan dari eksternal ya teman-teman. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru juga berarti ya, karena kan udah pernah gitu kan. Tapi mungkin untuk yang mau mulai nih jadi ketua, tips and triknya apa sih yang biar kita mungkin lebih yakin sama diri? Kadang kan meskipun eksternal tuh udah mendukung, kalau diri sendiri tuh kurang yakin, itu kayaknya susah gitu. Mungkin ada tips and triknya? Kalau dari aku, yang pertama kamu menguasai dulu nih apa yang mau kamu pimpin. Kalau kamu mau pimpin organisasi di himpunan, ya kamu berarti harus tahu, oh ternyata himpunan itu dalamnya gini-gini. Atau mungkin kamu mau jadi ketua pelaksana event apa, ya kamu harus tahu, oh eventnya gini-gini. Jadi biar udah ada pandangan nih ke depannya aku mau gimana gitu. Berarti kita harus tahu dulu apa yang dihadapi ya, supaya kita bisa tahu ngadepinnya gimana. Betul. Mungkin sebenarnya personal branding itu ya bisa dibentuk lah ya pelan-pelan gitu kan. Terus juga kira-kira dari situ ada pernah ketakutan gitu nggak? Misal meskipun pengalamannya udah banyak ya jadi ketua, tapi pernah nggak ada ketakutan? Karena kan biasanya kalau udah pernah waktu itu gue kurang gini. Tapi pas setelah mau menghadapi jadi ketua HMPS tuh ada ketakutan apa sih yang pernah menjadi pengalaman sebelumnya? Kalau takut mungkin lebih ke orang-orangnya, karena kan berbeda ya dari teman-teman sebelumnya. Karena kita nggak akan tahu orang-orang di sini sekarang itu apakah akan sama dengan orang berikutnya. Betul. Mungkin lebih ke itu aja. Jadi lebih ke internal kita aja. Itu nanti kira-kira aku bisa nggak ya melawan ego-ego mereka, atau bisa nggak aku bisa bertukar pikiran sama mereka. Lebih takutnya di situ. Tapi alhamdulillah selama 1 tahun menjabat, aku juga merasa having fun aja, nggak ada yang sampai stres, sampai takut ini gimana. Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah berarti ya. Berarti lebih ke SDM-nya istilahnya gitu. Oke, tadi menarik banget nih pengalamannya, karena juga itu kan sesuatu hal yang besar ya, meskipun kita udah punya pengalaman, tapi tetap aja itu kan sesuatu yang baru, lingkungan baru lagi-lagi. Tapi mungkin kita bisa kita bakal lanjut nih. Tadi kan kita udah bahas di organisasinya, kita akan bahas di lingkungan kampusnya. Jadi kita tadi soal mahasiswa nih, kan Mbak Putri kan pernah jadi ketua HMPS ya kan. Berarti itu kan kita tapi juga harus kuliah, ya kan? Berarti kita tantangannya kuliah jalan, organisasinya aktif, terus tugas akhirnya juga mungkin harus dikejar gitu kan. Bahkan ada juga yang sambil magang di semester 4, semester 5. Nah, semua pengen dijalanin tapi waktunya cuma 24 jam.
per hari. Nah, boleh nggak nih ceritain gimana cara Mbak Putri dulu ngatur waktunya ketiga itu supaya bisa seimbang tanpa harus ngorbanin salah satunya? Oke, kalau masalah bagi waktu mungkin orang-orang bakal bosan ketika aku bilang skala prioritas karena memang satu hal itu yang benar-benar aku lakuin. Skala prioritas, time management kan juga harus ya. Betul. Menurutku skala prioritas itu dari semester 2-3 kan aku udah ikut himpunan di tahun 2023. Itu barengnya sama kuliah. Itu aku bisain kalau ada rapat di malamnya, tugasku tuh harus selesai atau mau nggak mau aku kerjain besoknya. Jadi nggak ada yang waktu tabrakan, tapi rapat aku sekali ngerjain tugas itu nggak ada. Jadi aku bisa fokus dulu. Oh, kalau ini rapat ya rapat. Nanti habis pulang rapat aku baru ngerjain tugas. Terus kalau masalah waktu rapat itu nggak akan mungkin tabrakan sama jam kuliah dong, kan karena misalnya kita rapat malam. Terus kalau buat semester 4 dan 5 itu kan alhamdulillah 4-5 kan magang, itu nggak ada kerjaan yang dibawa pulang. Jadi ketika kami ikut himpunan buat rapat dan lain-lain tuh magang udah nggak ada pikiran lagi nih. Tapi waktu itu emang semester 4 aku kan ikut hibah. Jadi kalau ikut hibah karena itu memang juga hibahnya himpunan, ya dibagi waktu aja. Oh, hari ini kita rapatnya rapat himpunan dulu. Terus besok rapatnya rapat hibah, tergantung urgensinya. Kira-kira lebih artinya yang mana nih? Yang himpunan apa yang hibah dulu? Kalau buat semester 5 tugas akhir itu lebih juga ke prioritas ya. Terus lebih ke target tugas akhirku. Ya, kira-kira mau bulan apa nih aku mau ngajuin judul ke dospemku gitu. Dan itu alhamdulillah juga nggak mengganggu kegiatan himpunan. Karena ya kalau tugas akhir itu kan kalau berhubungan sama dosen itu kan memang pasti di jam kerja. Iya, jam kerja. Jadi kalau mungkin kalau rapat himpunan tuh lebih ke itu progres tugas akhirnya. Aku mau ngerjain tugas akhir dulu apa aku ikut rapat dulu gitu sih. Berarti gitu ya guys. Tetap skala prioritas itu penting meskipun kita padat atau gimana mungkin atau nggak terbiasa dengan hal itu harus tetap dijalanin gitu dengan menggunakan skala prioritas. Tapi juga mungkin setiap orang kan beda-beda ya. Cuma mungkin untuk yang works di Mbak Putri adalah skala prioritas itu tadi. Itu jawaban yang benar-benar super inspiratif. Karena kadang kan padatnya jadwal nih. Terus burnout dong pasti. Kayak contohnya makanan sehari-hari mahasiswa tuh kan burnout, apalagi kalau misalkan kuliah, terus juga magang, terus juga organisasi, kayak ketemu orang-orang terus ketemu tugas-tugas terus, kayak burnout banget kan. Ada nggak strategi supaya Mbak Putu apalagi sebagai ketua himpunan itu nggak burnout, atau mungkin kalaupun burnout nggak nunjukin lah ke orang-orang gitu? Kalau aku sendiri itu tetap ngusahain buat healing. Kalau bahasa Jawa sekarang healing ya. Itu kalau ada waktu senggang di hari libur atau mungkin dulu tuh magangku tuh liburnya hari Senin. Jadi aku berusaha buat pergi ke tempat-tempat yang aku mau, meskipun itu sendirian nggak apa-apa. Ke museum sendiri nggak apa-apa, main ke alam sendiri nggak apa-apa. Yang penting aku bisa lepas gitu. Dan aku nggak selalu yang tipikal aku harus kerja atau aku harus himpunan enggak. Kalau ada masanya itu emang break, ya udah aku break dulu. Kayak kalau aku kan waktu libur magang di Juli Agustus sebenarnya aku libur, tapi itu aku ikut part time juga kan di tempat aku magang. Itu aku selalu minta waktu 1 hari atau per 2 minggu buat aku izin. Aku mau jalan-jalan, Mbak. Aku mau pergi ke sini atau enggak kalau ada ajakan temanku. Mumpung teman-teman ada lagi di Solo, semuanya pergi yuk. Nah, aku mau nggak mau ya aku harus tetap izin kan. Itu menurutku nggak apa-apa selagi itu memang diizinkan. Dan itu memang waktu itu nggak ada job desk yang dibebankan ke aku. Jadi aku merasa bisa nih aku healing bentar gitu. Iya, betul. Tapi itu emang juga menarik ya karena libur atau nggak ada jadwal di hari Senin itu tuh kayak gak semua orang bisa dapat kesempatan itu loh teman-teman, karena itu benar-benar banyak banget nilai plusnya. Karena kalau hari Senin kan juga semua orang kerja kan? Itu tempat-tempat kayak healing itu semua sepi. Jadi kayak pasti semua tuh bisa
kemana aja enak Iya. gitu, nggak yang kayak gimana. Soalnya kan kalau weekend semua juga weekend ya kan, pasti kan rame kalau mau healing juga. Itu Senin libur karena waktu itu kami juga ada brevet kan. Oh. Iya, karena Sabtunya ada brevet jadinya Yang Senin diliburkan. Iya, Senin diliburkan. Jadi ganti hari ganti libur hari. gitu. Oh, 2 bulan kalau nggak, 2 bulan aku liburku Senin terus. Wah seru banget ya, itu kayaknya ada Cocok buat introvert kayak iya aku ya? bener, anti mainstream ya. Oke, menarik banget nih. Nah biasanya kan orang-orang yang bisa seimbang itu juga punya target kecil untuk dirinya ya kan. Kalau Mbak Putri sendiri suka nggak sih bikin target gitu? Kalau aku selama kuliah tetap ada target ya, apalagi buat tugas akhir itu sebenarnya tetap ada target. Tapi memang ada kalanya buat aku lalai sama targetku. Ya. Tapi aku ketika aku sadar, ini aku udah jauh banget nih. Aku berusaha untuk mengejar. Kayak waktu tugas akhir kemarin, sebenarnya kan targetku itu di Februari selesai. Tapi karena mungkin ya sibuk dan lainnya, tugas akhirku baru sidang di bulan Juni. Oke. Karena aku merasa udah 2 bulan aku hilang. Dari Februari, Maret aku hilang. Habis itu aku baru menghubungi Dospem buat bimbingan lagi. Kalau target tetap ada, tapi ketika aku merasa udah lalai sama targetku, aku berusaha buat ngejar lagi. Oke. Berarti tetap ada target ya teman-teman, tapi mungkin dalam realisasinya kita kan emang nggak tahu ya gimana gitu. Cuma selagi dalam diri kita punya kemauan untuk mengejar, itu pasti juga tetap akan menjadi terrealisasikan lah istilahnya gitu. Bagus sih ya, maksudnya kayak emang meskipun, tapi emang kalau dipikir-pikir dan dibicarakan itu emang agak mustahil ya bisa ngimbangi semuanya, itu agak mustahil sebenarnya kalau belum dijalani gitu. Betul. Tapi sebenarnya kalau udah dijalani itu ya possible aja gitu. Oke deh, menarik banget ya kan pengalamannya. Mungkin teman-teman yang ingin juga bisa menyeimbangkan ketiganya mungkin bisa belajar banyak dari Mbak Putri. Oke, jadi kita bakal masuk ke segmen selanjutnya. Kita bakalan masuk ke merancang jalur karir sejak dini. Jadi kan kalau prodi kita itu kan semester 4 dan 5 itu sudah magang ya teman-teman, kebetulan. Jadi kita mungkin punya pengalaman kerja yang lebih dulu dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, dari pengalaman organisasinya tadi pasti kan banyak ya Mbak pelajaran yang bisa diambil buat modal nih di dunia kerja gitu kan. Nah, menurut Mbak Putri sendiri gimana sih cara mahasiswa itu mengubah pengalaman organisasi tadi supaya bisa diaplikasikan di dunia kerja gitu? Oke, kalau pengalaman organisasi sendiri sebenarnya itu lebih ke soft skill ya. Iya, betul. Karena memang kalau di organisasi kan pasti ada time management, problem solving, terus ada deadline pasti ya. Betul. Dan itu juga salah satu aspek dari kerja. Iya, betul. Pasti kalau kalian sadar di pamflet loker-loker pasti ada bersedia bekerja di bawah tekanan. Pasti teman-teman organisasi itu udah terbiasa dengan hal itu. Kamu dikasih job desk ini, deadline-nya tanggal segini ya. Itu sama aja kayak di tempat kerja juga. Jadi kamu dikasih job desk satu, diselesaikan hari ini ya, diselesaikan besok ya. Itu kan sama aja kamu juga bekerja di bawah tekanan. Terus pasti biasanya kalau mungkin di interview atau di wawancara itu kan pasti ada public speaking. Ketika kita ketika kita interview itu juga diuji public speakingnya, atau mungkin nanti ada yang di test user itu kan nanti ada problem solving dan lain-lainnya. Jadi pengalaman di organisasi itu sebenarnya mungkin nggak akan terlihat secara langsung, tapi pasti kamu akan terbiasa. Ketika di organisasi udah begini, nanti di tempat kerja, kemarin aku di kuliah di himpunan juga udah gini-gini, aku udah bisa loh kemarin, harusnya di tempat kerja aku juga bisa gitu. Mungkin lebih ke, kalau mungkin udah pengalaman dari organisasi, mungkin lebih cukup ke adaptasinya aja ya sama orang-orang baru, lingkungan baru, mungkin lebih ke situ. Tapi untuk soft skill-nya pasti udah terasah banget gitu kan. Nah, kalau gitu kan saat masuk dunia magang itu kira-kira apa sih tips and triknya supaya magang itu nggak cuma ya magang aja, tapi juga kita ngambil sesuatu yang bermanfaat untuk benar-benar di saat dunia kerja nanti gitu. Oke, kalau buat magang sendiri, yang pertama kalian tetap harus profesional, tapi ingat budaya kerja di tempat kerja kalian. Jadi kayak datang tepat waktu, terus berpakaian rapi kayak gitu. Yang kedua itu kalian harus aktif, karena menurutku ada satu kalimat dari aku yang asal celoteh, tapi ternyata itu bisa merubah pengalamanku selama 1 tahun terakhir ini. Jadi kayak waktu itu dulu dari pegawai kantor tuh kayak nawari,
siapa yang mau ikut aku. Aku kan karena teman-teman pada diem aja nih, apa aku aja ya, langsung aku aja mbak. Terus aku kira aku ikut beliau sampai awal aku magang tuh berarti Februari tahun 24 sampai sekarang. Wow. Jadi mungkin emang hanya ceplosan aja, tapi ketika kalian merasa mau coba terus kayak aktif gitu pasti itu juga akan berbuah baik. Betul. Karena kan pasti udah beda ya, orang yang mau ngomong sama orang Terus selain itu juga aktif nanya sih, kayak kamu nggak harus nunggu dikasih kerjaan tapi kamu selalu cari kerjaan. Kayak tanya ke pegawainya, atau sebenarnya tergantung tempat magang ya, ada mentornya sendiri-sendiri atau gimana. Tanya, Kak apa ada yang bisa dibantu? Itu biasanya mereka lebih milih lebih mudah ngasih kerjaan daripada mereka yang datang ke kita. Jadi kita tuh ada inisiatif buat tanya ada yang bisa dibantu atau enggak. Mungkin ada yang bisa dikerjakan atau enggak kayak gitu. Kalaupun itu emang nggak ada, ya udah. Yang penting kan kita udah berusaha buat udah inisiatif. Oh, anak ini juga lumayan aktif ya buat tanya-tanya. Dan nanti akan lebih dinotis pastinya ya kan sama pegawai-pegawai yang lain. Oke, berarti itu ya tadi lebih ke inisiatif dan juga tepat waktu dan lain-lain sebagainya. Jadi mengenali budaya daripada tempat magang kita itu sendiri. Sama satu lagi mungkin lebih buat sebenarnya kayak dokumentasi atau iya, jadi kayak nyatetin apa aja yang kamu terima ketika ada materi baru nih atau ada hal yang belum kamu ketahui, kamu catat aja semuanya. Atau ketika kamu lagi diajarin nih sama kakak oh caranya bikin billing gini, caranya bikin laporan gini-gini, itu nanti dicatat aja semua nih, karena dengan kita catatkan itu lebih mudah buat kita hafal ya sebenarnya. Betul. Nggak kalau cuma kita dengerin terus pasti lupa lah nanti. Kemarin kakaknya bilang apa ya? Tapi kan ketika kita udah gini kan, gini bikin lah. Betul. Oke, berarti itu ya teman-teman. Jadi untuk tips and triknya, karena pasti kan kalau Mbak Putri kan magangnya juga hampir 1 tahun itu di Harimurti. Pasti dia udah tahu banget nih cara kerja Harimurti, budaya Harimurti apa aja. Jadi penting juga gitu loh untuk mengetahui budaya dari tempat magang itu sendiri supaya mungkin nanti bisa lebih mempertimbangkan untuk kerjanya di mana atau lain sebagainya. Terus tadi di segmen 2 kita sempat singgung nih soal target ya kan. Kalau kita hubungkan ke karir, mungkin Mbak Putri itu lebih penting nggak sih mahasiswa tuh punya karir sejak dini, kayak karir target sejak dini, atau misalnya kayak 3-5 tahun ke depan pengen ada di posisi ini, pengen atau di bidang ini, atau menurut Mbak Putri itu sebenarnya bisa terrealisasikan nggak sih kayak gitu-gitu, atau mungkin itu cuma sebenarnya nggak perlu juga loh, mendingan let it flow aja gitu. Kalau menurut aku sebenarnya itu sangat-sangat perlu. Karena memang apalagi kalau Indonesia kan kualifikasinya ribet banget nih. Betul. Jadi ketika kalian masuk kuliah atau at least di semester 3 itu sebenarnya kalau bisa udah tahu nih, aku kedepannya mau jadi apa, mau di mana, mau ngerjain apa, itu harusnya udah tahu. Mungkin kalau memang sudah ada target, cari-cari info dulu di Instagram perusahaan-perusahaan tersebut, terus kualifikasinya apa aja, karena memang ada beberapa perusahaan itu yang memerlukan sertifikasi tertentu. Kayak brevet AB. Kalau brevet AB kan kita udah dapat dapat, terus brevet AB, terus ada yang TOEIC, TOEIC, terus TOEFL dan lain-lain. Itu kalau dari kita nyiapinnya mepet ketika kita mau kerja, pasti bakal susah. Jadi mending disiapkan dari awal, atau ketika di semester 4-5 kan udah mulai magang bisa ikut magang di tempat yang kalian mau. Karena yang biasanya banyak nih perusahaan-perusahaan besar yang itu buka proyek magang, kayak Arta, DTC, PwC kayaknya juga ada, terus MUC itu juga ada semua nih. Yang penting update aja sih. Tapi kalau kalian ngerasa udah aman, udah tenang, aku udah punya ini semua, tapi belum ada pandangan mau kemana, gimana-gimananya. Tapi juga banyak yang let info aja sih sebenarnya. Berarti harus sering-sering lihat info dan juga persiapin diri nih dari sejak awal. Karena kan biasanya yang disebutin tadi kayak misal TOEIC atau segala macam itu kan
kalau misalkan persiapannya mepet itu kan juga kurang bagus ya hasilnya, pasti harus ada persiapan-persiapan yang lebih awal disiapkan gitu. Apalagi kayak aplikasi akuntansi itu kan di kampus belum tentu dapat ya. Di kampus kan setahu cuma dapatnya Accurate. Iya. Nah, sedangkan di realnya itu masih banyak aplikasi lainnya seperti Odoo, Zahir kayak gitu. Jadi kayak kalau kita nggak cari tahu sendiri itu juga bakal susah karena nggak semua tempat magang dapat 2 aplikasi itu. Betul. Berarti itu tadi adalah harus kayak ya searching lah ya, research apa yang dibutuhkan segala macam, dan kalau bisa dipersiapkan dari awal-awal banget gitu. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman. Sebenarnya aku kan juga mahasiswa semester 3. Jadi ini tuh benar-benar insight yang mungkin bisa aku tanamkan juga di diri aku, yang bisa aku aplikasikan, karena meskipun aku udah semester 3 juga aku merasa kayak oh berarti istilahnya kayak ini kan udah berjalan ya kan, tapi juga nggak ada kata terlambat untuk apapun gitu. Jadi bisa aku aplikasikan dari sekarang, dan mungkin untuk teman-teman yang sedang nonton juga bisa mulai diaplikasikan. Oke, luar biasa banget obrolan kita hari ini, dari personal branding yang dimulai dari keberanian kecil, pengalaman Mbak Putri dari SD, SMP, SMA sampai akhirnya menjabat sebagai Ketua HMPS Perpajakan UNS tahun 2024. Terus juga kita membahas tentang menyeimbangkan nih kuliah, organisasi, sama magang, sampai bagaimana menyusun target diri dan menyiapkan jalur karir sampai ke dunia kerja. Sebelum ditutup, boleh nggak Mbak Putri kasih satu pesan motivasi untuk pendengar Tech Talks kita? Satu pesan motivasi, yang pertama mungkin jangan pernah takut buat coba, karena kalau kalian lebih baik gagal mencoba daripada menyesal karena nggak nyoba. Oke. Itu mungkin menurutku yang paling penting, karena ini sebenarnya juga salah satu penyesalanku sedikit ya. Sedikit. Kayak kenapa waktu magang di semester 45 itu aku nggak nyoba, sebenarnya nggak di 45 aja tapi ke 6 juga. Kenapa aku nggak nyoba buat magang di perusahaan-perusahaan besar. Tapi setelah aku pikir, menyesalku baru sekarang sih. Tapi setelah aku pikir mungkin karena kemarin memang ada tanggung jawab, tanggung jawab di sini, jadinya aku belum bisa buat explore. Belum bisa banyak explore ke perusahaan-perusahaan yang lebih besar lagi. Betul. Tapi sekarang juga udah oke banget menurut aku pengalaman karirnya Mbak Putri. Soalnya waktu aku pernah merasakan juga sih waktu itu jadi maba kan, terus ketemunya sama Mbak Putri. Ini ya ketua himpunannya cewek, kan jarang-jarang kan ngelihat gitu. Terus juga wakilnya cowok, kan nggak umum banget gitu. Biasanya kan kebalikan ya kan. Tapi aku jadi kayak, oh ternyata bisa juga ya cewek gitu-gitu segala macam. Jadi aku bener-bener agak, bukan ke pressure sih, tapi kayak agak segan aja gitu mau ngundang Mbak Putri di hari ini. Tapi ternyata berjalan dengan lancar, dan juga dapat insight yang super duper memotivasi, dan juga jadi pelajaran buat aku dan teman-teman semester 3 mungkin, dan teman-teman mahasiswa lainnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Putri atas sharingnya hari ini, benar-benar insightful banget. Jangan lupa untuk follow sosial medianya Mbak Putri. Apa Mbak Putri? Oke, Instagramku itu ada @ipwatputri_, sama linkin aku search aja Putri Wulandari, nanti muncul paling atas. Oke, nanti aku mungkin cantumin juga ya username keduanya di layar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Tech Talk semuanya yang sudah nonton. Stay inspired, stay motivated, and keep thriving it. Terima kasih semuanya.